Shalom saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Sukacita yang luar biasa malam hari ini kita boleh kembali berjumpa. Dan kiranya kita boleh terus tetap dalam keadaan sehat dan kuat. Dan menikmati sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Hingga kita semua boleh beraktivitas sepanjang hari ini. Dan pada malam hari ini Tuhan Yesus boleh memberi kesempatan bagi kita untuk bersama-sama beribadah dalam Lentera Malam episode 6 Juni 2022. Syukur kepada Tuhan, juga pada malam hari ini bersama-sama kita akan beribadah. Dan ibadah ini akan dibawakan oleh Saudari Fitriani Bate Bandera STH. Shalom Kak. Shalom. Selamat malam. Selamat malam. Sukacita yang luar biasa kita boleh kembali berjumpa malam hari ini. Iya, amin. Dan semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan kuat. Juga pada malam hari ini kita bersama-sama dengan teman-teman kita. Di sana ada Kak Olin dan juga Indah yang akan mengiringi pujian pada malam hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelum bersama-sama kita beribadah pada malam hari ini, tak lupa juga kami mengingatkan bagi saudara-saudara yang rindu untuk didoakan, silahkan menyampaikan pokok doanya di kolom komentar pada live pada malam hari ini. Juga bisa menyampaikan melalui hotline Solideo Rantepao di 0822 101913. Roh Kudus, Kau hadir di sini.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan yang telah saya persiapkan pada saat ini dari kitab Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-24. Mari bersama-sama sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita memohon kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Di hadapan tahta kekudusan-Mu saat ini ya Tuhan, kami datang bersyukur kepadamu, sebab kasih Tuhan yang tidak pernah lekang dalam keberadaan kehidupan kami sampai pada saat ini. Terpuji kekal nama-Mu ya Tuhan, untuk segala peristiwa yang boleh kami alami dalam perjalanan kehidupan kami. Bahkan pada hari ini Tuhan memungkinkan kami untuk melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami. Terlebih ya Tuhan, saat ini kami boleh berhimpun bersama-sama dalam persekutuan kami melalui lentera malam. Bersama-sama ya Tuhan, kami menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan. Terlebih untuk melandasi persekutuan kami, firman-Mu akan kami baca dan kami renungkan. Roh Kudus kuasai kami, mampukan kami semua, karuniakan hikmat dan pengertian bagi kami, sehingga kami sungguh-sungguh dimampukan untuk memahami firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan ini. Berkati semua umat-Mu, pun hamba-Mu yang penuh keterbatasan untuk menyampaikan firman Tuhan yang sungguh tidak terbatas, sehingga hamba-Mu boleh berkata-kata dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkan Engkau. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-24. Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan, yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera, yang diam di Haroset Hagoyaim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoim dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Kata Deborah, "Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Barak
mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kedes, maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Adapun Heber, orang Keni itu, telah memisahkan diri dari suku Keni, dari anak-anak Hobab ipar Musa, dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon terbantin di Zanaim yang dekat Kedes. Setelah dikabarkan kepada Sisera bahwa Barak bin Abinoam telah maju ke Gunung Tabor, dikerahkannyalah segala keretanya, 900 kereta besi, dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia, dari Haroset Hagoyaim ke sungai Kison. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, "Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau?" Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor, dan 10.000 orang mengikuti dia. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak, sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Lalu Barak mengejar kereta-kereta dan tentara itu sampai ke Haroset Hagoyim, dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber, orang Keni itu, sebab ada perhubungan baik antara Yabin, Raja Hasor, dengan keluarga Heber, orang Keni itu. Yael pun keluar mendapatkan Sisera dan berkata kepadanya, "Singgahlah tuanku, silakan masuk, jangan takut." Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu, "Berilah kiranya aku minum air sedikit, aku haus." Lalu perempuan itu membuka kirbat susu, diberinyalah dia minum dan diselimutinya pula. Lagi katanya kepada perempuan itu, "Berdirilah di depan pintu kemah, dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, 'Ada orang di sini?' maka jawablah, 'Tidak ada.'" Tetapi Yael, istri Heber, mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam. Lalu dilantaknyalah patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah, sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya. Maka matilah orang itu. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya, "Mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu." Lalu masuklah Barak ke dalam, dan tampaklah Sisera mati tergeletak dengan patok dalam pelipisnya. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin, raja Kanaan, di depan orang Israel. Dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin, raja Kanaan, sampai mereka melenyapkan Yabin, raja Kanaan itu. Demikian pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita disebut sebagai orang yang berbahagia ketika kita setia membaca firman Tuhan dan melakukannya dalam sepanjang kehidupan kita. Haleluya. Shalom dan selamat malam. Bongi melo lako kita solanasang. Salam asitamu mali sidup pakaboro lan pakamasianna puang totu mampata. Paran nupaiman ki belan na pakamasianna puang tu tontong ungkamayaiki saya lako atu totemo antama adin sirampun ulenduite kami nombanta. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perenungan kita pada saat ini kita dituntun dalam satu tema, perempuan sebagai alat Tuhan. Perempuan sebagai alat Tuhan. Jemaat saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ada ungkapan-ungkapan atau pertanyaan-pertanyaan yang seringkali kita dengarkan di tengah-tengah keberadaan kehidupan kita setiap hari.
yang kadangkala mengatakan bahwa di manakah Tuhan? Mengapa Tuhan diam saja? Mengapa Tuhan tidak bertindak? Apakah Tuhan mendengarkan doa saya? Bahkan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak dapat dipungkiri pula bahwa pertanyaan-pertanyaan seperti ini, ungkapan-ungkapan demikian, kadangkala kita dengarkan yang diungkapkan oleh orang-orang yang disebut sebagai pengikut Kristus, umat percaya, umat Allah, ketika berada dalam tekanan kehidupan yang begitu berat, yang mencekam kehidupan mereka karena penderitaan yang begitu sulit dialami, sehingga tidak tahu harus berbuat apa lagi. Beban kehidupan yang menekan yang begitu berat, sehingga pikiran sudah buntu. Akhirnya kadangkala menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan, bahkan muncul berbagai macam pertanyaan-pertanyaan dalam pikiran, terlebih keluar dari mulut sebagai umat yang percaya. Namun tahukah kita saudara-saudara bahwa Allah tidak pernah melihat kita, Allah tidak pernah berdiam diri untuk melihat kita terpuruk dalam keberadaan kehidupan yang kita alami, dalam situasi penderitaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan Ia selalu bertindak dengan berbagai macam cara yang Ia lakukan kepada setiap umatnya yang sedang dalam keterpurukan, pergumulan kehidupan yang begitu berat yang dialami. Bahkan saudara-saudara, tidak harus melalui orang-orang yang hebat yang dipakai Tuhan untuk menolong kita. Tidak harus orang-orang yang kuat perkasa untuk menyatakan kasih Allah dalam kehidupan kita. Bahkan orang-orang yang sederhana pun dapat dipakai Tuhan menyatakan kasih-Nya bagi kita sebagai alatnya untuk menolong umatnya yang percaya kepadanya. Bahkan sosok yang kadang dianggap lemah pun justru dipakai oleh Tuhan. Secara nyata dalam bacaan kita pada saat ini saudara-saudara, bahwa jika dalam keberadaan kehidupan kita kadang sosok perempuan tidaklah dipedulikan karena anggapan katang paisananna, kumua apora lana tandai tu baine. Tetapi saudara-saudara, pertanyaannya bagi kita pada saat ini, benarkah sosok perempuan tidak dapat melakukan apa-apa untuk menyatakan karya Tuhan? Dalam tradisi bangsa Israel, perempuan dianggap sebagai kaum yang lemah, bahkan dinomorduakan dari posisi laki-laki. Kita tahu bahwa posisi perempuan dengan laki-laki dalam tradisi bangsa Israel itu berbeda. Pertanyaannya bagaimana di hadapan Tuhan? Apakah hal demikian juga berlaku? Saudara-saudara, kita belajar dari sosok Deborah dalam bacaan kita pada saat ini. Kita begitu menyadari betapa pentingnya sosok seorang perempuan, peran perempuan di mata Tuhan. Bahkan bagi umat Tuhan sekalipun, bagi bangsa Israel. Bahwa di hadapan Tuhan saudara-saudara, laki-laki dan perempuan itu sama. Perempuan juga dapat dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan karyanya yang begitu luar biasa. Kita melihat kehidupan bangsa Israel, umat pilihan Allah sendiri yang suka bermain-main dengan dosa. Mereka yang suka berkancang dalam dosa. Naka masayo puang matua, masa nango ito, naka lupayomi tu puang. Tayo mo na mengkilala, napogaw omi tutang na anga na puang matua, lan katuan na. Allah melepaskan mereka dari penindasan bangsa lain dengan kehadiran Ehud pada ayat-ayat sebelumnya. Namun toh pada akhirnya saudara-saudara, ketika mereka sudah lepas, mereka sudah bebas kembali, mereka tidak lagi mengingat Allah. Mereka tidak lagi mengingat siapa yang telah membebaskan mereka, siapa yang telah menolong mereka dari setiap penderitaan yang mereka alami.
sehingga ketika Ehud mati, mereka kembali melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Mereka kembali berkancang dalam dosa yang kemudian membuat Tuhan menyerahkan mereka ke tangan atau kekuasaan seorang raja Kanaan, Yabin, yang pada saat itu memerintah di Hasor dengan panglima tentara Sisera. Karena Tuhan sungguh-sungguh tidak berkenan akan dosa, saudara-saudara. Bahkan Tuhan tidak kompromi dengan dosa. Sehingga penindasan yang dialami oleh umat Tuhan bukan dalam waktu yang singkat pada saat itu, 20 tahun lamanya, saudara-saudara. Bisa kita bayangkan bagaimana penderitaan umat Tuhan pada saat itu. Bertahun-tahun lamanya mereka harus ditindas. Bahkan dikatakan bahwa bukan penindasan yang biasa-biasa saja. Dikatakan bahwa penindasan yang keras. Lendu mapa adik na te parhi na tingayoi tau na puang matua. Bisa mo tabayangkan to? Umbasusi mapa adik na tu agan na tingayoi na olay te tau na puang matua at tuyato. Hingga pada akhirnya membuat mereka menyerah. Dan seperti peristiwa sebelumnya, mereka pun tunduk di hadapan Allah. Mereka berseru kepada Tuhan atas penderitaan yang mereka alami pada saat itu. Tuhan mendengarkan seruan mereka. Dan Tuhan bertindak bagi umat yang dikasihinya sendiri, saudara-saudara. Pada waktu itu, seorang nabi perempuan, yakni Deborah, yang memerintah sebagai hakim perempuan atas Israel. Seperti yang kita ketahui, bahwa salah satu tugas dari seorang hakim ialah menyelesaikan perkara atau perselisihan yang dialami oleh umat yang dipimpinnya. Deborah yang merindukan kelepasan bangsanya, ia kemudian berinisiatif untuk memanggil Barak, menyampaikan firman Tuhan kepadanya. Ia memerintahkan kepada bangsa Israel untuk memanggil Barak, seorang yang tinggal di Kedes, untuk menghadap kepadanya. Ia menyampaikan firman Tuhan kepada Barak, sebagaimana dalam ayat 6 sampai ayat 7 mengatakan, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Sangat jelas bagi mereka semua bahwa Allah sendiri yang akan menuntun mereka. Allah sendiri yang akan bertindak bagi mereka. Bahkan Allah sendiri yang akan menyerahkan musuh mereka. Luar biasa tindakan Allah, saudara-saudara, bagi umatnya. Sehingga sesungguhnya tidak ada yang perlu mereka khawatirkan. Sesungguhnya tidak ada yang perlu mereka takutkan lagi untuk maju melawan musuh. Namun pada kenyataannya, meskipun Barak percaya bahwa Tuhan bisa melakukan seperti yang telah dikatakan Deborah kepadanya, tetapi ternyata Barak memerlukan sosok Deborah, kehadiran Deborah. Karena Deborah adalah alat Tuhan yang dipakai untuk menyampaikan firman-Nya. Sehingga dalam ayat 8 dikatakan, Barak berkata, jika engkau maju, aku pun akan maju. Begitupun sebaliknya, jika tidak, aku pun tidak. Orang tuaku, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari pun, kadang kita juga memerlukan orang-orang di sekitar kita, sosok atau pribadi sesama kita yang mungkin saja imannya lebih kuat dari kita, yang mungkin saja lebih berani dari kita, untuk menolong kita ketika kita berada dalam situasi keterpurukan, dalam penderitaan yang kita alami, untuk memberikan kita dorongan, motivasi, semangat.
Sehingga seiring dengan berjalannya waktu saudara-saudara, iman kita juga semakin kuat dan tetap percaya kepada Tuhan. Sehingga ketika kita sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka kita bisa berjalan sendiri untuk menyatakan kasih Tuhan, untuk melakukan segala perintah Tuhan dalam kehidupan kita di dunia ini. Dalam bacaan kita dikatakan bahwa Deborah setuju untuk pergi bersama Barak. Karena Barak terlalu takut untuk pergi tanpa Deborah, sehingga dikatakan bahwa engkau tidak akan mendapat kehormatan, karena Allah akan menyerahkan Sisera itu ke tangan seorang perempuan. Dan jika kita kembali memperhatikan ayat demi ayat dalam pembacaan kita pada saat ini, saudara-saudara, memang benar bahwa Sisera telah mati di tangan seorang perempuan yang bernama Yael. Ketika Sisera bersembunyi di kemahnya, tanpa ia menyangka bahwa perempuan itulah yang akan menghabisi nyawanya sendiri. Saudara-saudara, luar biasa karya Tuhan melalui umatnya, bahwa perempuan juga dapat dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya untuk menyatakan kuasanya di tengah-tengah persoalan kehidupan yang dialami oleh umat pilihannya sendiri. Walaupun kadangkala dalam keberadaan kehidupan kita setiap hari, perempuan dianggap sebagai sosok kaum yang tidak tahu apa-apa, apalagi dalam menyelesaikan persoalan, dalam menyelesaikan perselisihan. Biasa nakuwa mau tahu toko mua apa orang lana tanda itu baine. Den kasih tamuan biasa dikuah kumua ya tu kamu baine dia bang mo kami to luboko. Belan na iya di kamu inan mito. Ba atu dikuah rapa bang mo kami tu kamu baine le. Daito na kami bang pa temuan itu lama akada. Dari Deborah ini saudara-saudara, kita kemudian menyadari betapa pentingnya sosok perempuan dalam berbagai macam kesulitan kehidupan yang dialami. Ketika semangat laki-laki yang diandalkan telah menjadi kendor, namun sosok yang begitu luar biasa mengangkat kembali semangatnya untuk bekerja sama, mengerjakan perintah Allah, menolong umatnya dari kesulitan kehidupan yang dialami. Bahkan dari hal ini kita kembali menyadari bahwa betapa pentingnya pula kerjasama di antara laki-laki dan perempuan. Karena tentu laki-laki juga sangat membutuhkan motivasi, semangat dari kaum perempuan. Tidak dapat kita pungkiri saudara-saudara, itulah realitas kehidupan yang kita alami dalam perjalanan kehidupan kita. Tongan siya mereka to, lako kita tu di saabu paamberan, bapak-bapak yang ada di rumah atau juga yang hadir pada saat ini mungkin. Susi siya mereka to kumua semangat tongan siya ko mereka. Kema adioren nitu siya indona. Kema adioren nitu siya mama ana usi solan komi. Tentu beda siya mile ke solaki nah ya kita ena ma adioren. Atau bagaimanakah saudara-saudara? Iya. Apa perlu duka lami aku itu tulako kamu paamberan kumua manasa inang tongan ya to. La abira kadikuah semangat 45 kan. Kema adioren itu siya mama ana, batu siya indo ona. Iya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sudah semestinya bagi kita sekalian untuk terus bersemangat dalam menjalani kehidupan kita yang penuh dengan pergumulan yang silih berganti. Bahkan terus membangun kerjasama yang baik di antara sesama kita. Sebab tanpa orang lain pun kita tidak mampu berjalan sendiri. Dan Tuhan dapat memakai siapa saja sebagai alatnya untuk menolong kita, memberikan kita motivasi, memberikan kita semangat, mendorong kita untuk melakukan segala tugas dan tanggung jawab kita. Sebab kita tahu bahwa tentunya setiap orang memiliki kelebihan dalam berbagai macam peran masing-masing dalam dunia ini. Sebab jika tidak demikian, tentulah tidak akan diutus ke tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara, dalam menantikan kedatangan Kristus kembali,
dalam masa-masa keberadaan kehidupan kita saat ini di dunia, kita dituntut untuk senantiasa berpengharapan kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan memakai setiap orang di sekitar kita menjadi alatnya, siapapun itu, untuk menolong kita, untuk mengasihi kita, membantu kita dalam segala persoalan kehidupan, dalam segala tugas dan tanggung jawab kita. Sehingga sudah semestinya kita hidup senantiasa sebagai anak-anak Tuhan yang terus percaya kepada Tuhan, yang berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, yakin dan percayalah bahwa ketika kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan memakai umat-Nya, sesama kita, untuk menolong kita semua. Tuhan akan mendengarkan seruan kita, bahkan Ia akan bertindak bagi kita sekalian, sebab Ia sungguh-sungguh mengasihi kita. Mari kita tetap teguh berpengharapan kepada Tuhan, dan percayalah bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Terpujilah Tuhan untuk firman-Nya. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada malam hari ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh bersama-sama kita renungkan dalam kehidupan kita dan dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang tua, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, malam hari ini kita bersama-sama akan masuk dalam doa syafaat. Namun sebelum itu, bagi saudara-saudara yang rindu untuk didoakan, silakan menyampaikan pokok doanya di kolom komentar dan juga bisa melalui hotline Solideo Rantepao di 0822 101913. Dan sambil saudara-saudara menyampaikan pokok doa, kita akan mendengarkan pujian Gembala Baik Bersuling dan Merdu. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan
berdoa kepada Tuhan. Dalam doa kita saat ini, kita akan mendukung bersama saudara-saudara kita yang dalam kelemahan tubuh, yang sakit dan yang juga dalam proses pemulihan. Saudara kekasih kita Suryani Panggalo, Agung Mangolo, Mama Jerry yang sementara berobat, pemulihan Esri Bine yang sudah dioperasi beberapa waktu yang lalu, dan juga saudara-saudara kita anggota jemaat Rantepao. Dalam warta jemaat ada 22 orang, juga tambahan bersama dengan saudara kekasih kita Erwin, Bapak Diva, dan juga Mama Nei. Dan kita mendukung dalam doa bersama Ananda Gracia Violeta dalam persiapan untuk masuk tes ke perguruan tinggi, Ananda Madewira yang akan tes besok di PT Vale Sorowako, Saudara Ina yang akan kembali besok ke Morowali untuk bekerja, adik-adik SD yang sementara, dan juga beberapa adik-adik di SMP dan SMA yang saat ini dalam proses semester. Kedua pendeta di Jemaat Rantepao, kita terus mendukung mereka dalam tugas pelayanan, para kru Lentera Malam, dan juga bersyukur bersama dengan ke-12 saudara kekasih kita dalam warta jemaat yang boleh mengalami pertambahan usia sepanjang minggu ini. Dan tidak lupa kita mendukung dalam doa bersama rencana Jamnas SMGT dan Praya PPGT, dan juga persidangan PWGT. Mari saudara-saudara, kita satu dalam doa, kita berdoa. Di hadapan-Mu ya Tuhan, kami senantiasa mengucap syukur, sebab Tuhan senantiasa mengasihi kami. Kasih-Mu yang selalu mengalir, boleh kami rasakan di setiap waktu dalam kehidupan kami, sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur kepadamu. Karena Engkau begitu baik, Engkau tetap setia mengasihi kami dalam segala keadaan yang kami alami dalam perjalanan kehidupan ini. Kami sungguh bersyukur pada malam hari ini ya Tuhan, melalui ibadah Lentera Malam, kami selaku umat Tuhan boleh berhimpun, boleh bersatu hati menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan. Berkati persekutuan ini Tuhan, sehingga terus menjadi persekutuan yang sejati dan berkenan di hadapan-Mu. Berkati setiap hamba-hamba-Mu, anak-anak Tuhan yang terlibat di dalamnya, demi untuk pelayanan ini. Kiranya ya Tuhan kami senantiasa menikmati kasih sayang Tuhan, dan iman kami terus bertumbuh dalam kasih Tuhan melalui persekutuan ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan, untuk senantiasa kuat menjalani kehidupan ini, bahwa Tuhan yang terus bertindak dalam segala situasi kehidupan yang kami jalani. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk sungguh-sungguh mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami sebagai umat Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada saat ini ya Tuhan, kami datang membawa keberadaan kehidupan saudara-saudara kekasih kami yang dalam berbagai macam pergumulan kehidupan. Umat-Mu yang boleh hadir dalam ibadah saat ini ya Tuhan, melalui live. Tuhan yang senantiasa memberkati dalam keluarga masing-masing, dalam tugas pekerjaan, dalam pelayanan, sehingga semuanya ya Tuhan boleh dikerjakan dengan baik demi untuk memuliakan nama Tuhan sendiri. Anak-anak kami dalam pendidikan mereka Tuhan berkati. Engkau yang senantiasa berperkara dalam kehidupan mereka. Bahkan yang sudah lanjut usia Tuhan juga senantiasa mengasihi, memberikan mereka semangat yang baik
untuk terus bersuka cita menikmati kasih sayang Tuhan. Saudara-saudara kekasih kami yang bergumul karena sakit penyakit, saudara kekasih kami Suryani Panggalo, Agung Mangolo, Mama Jerry, Estri Bine, bahkan 22 anggota jemaat Rantai Pao, juga saudara kekasih kami Erwin, Bapak Diva dan Mama Nei. Kami sungguh mengimani ya Tuhan bahwa Engkau mampu untuk menyembuhkan mereka. Ketika kami sebagai umat-Mu terus berpengharapan kepada Tuhan, Engkau kuatkan iman pengharapan mereka, sehingga mereka senantiasa kuat berpengharapan kepada Tuhan dalam pergumulan sakit penyakit ini. Berkati para medis, dokter, semua keluarga yang merawat mereka, sehingga semuanya menjadi cara Tuhan, menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kesembuhan bagi saudara-saudara kekasih kami ini yang bergumul dalam kelemahan tubuh. Mungkin ada di antara umat-Mu yang bergumul mencari pekerjaan. Tuhan juga senantiasa memberkati mereka, sehingga melalui usaha mereka ya Tuhan, boleh mereka jumpai pekerjaan yang sesuai dengan talenta mereka yang sudah Tuhan sediakan. Juga mungkin ada yang bergumul mencari pasangan hidup. Tuhan juga senantiasa memberkati, sehingga Tuhan mempertemukan mereka dengan pasangan yang sepadan, yang terbaik di hadapan Tuhan. Yang dalam pergumulan untuk mendapatkan keturunan dalam keluarga mereka, juga melalui setiap usaha yang mereka lakukan ya Tuhan Engkau berkati, sehingga lewat kesabaran mereka, kerinduan mereka boleh dijawab oleh Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mendukung bersama anak kekasih kami, Ananda Gracia Violeta, dalam persiapan untuk tes masuk perguruan tinggi. Engkau yang senantiasa memberkati ya Tuhan, berikan kekuatan kesehatan, sehingga proses tes boleh dijalani dengan baik, dan apapun hasilnya itulah yang terbaik. Begitupun untuk saudara kekasih kami, Madewira, yang pada hari esok akan menjalani tes di PT Vale Sorowako. Segala hal yang akan dikerjakan ya Tuhan, tes yang akan dihadapi saudara kekasih kami ini, Engkau yang berperkara di dalamnya, sehingga Tuhan akan berikan hasil yang terbaik bagi anak kekasih ini. Saudara Ina yang akan kembali besok ke Morowali untuk tugasan tanggung jawabnya dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan baginya. Engkau berkati setiap perjalanan yang akan ditempuh, sehingga boleh tiba dengan penuh selamat di tempat tujuannya dengan baik, senantiasa bersyukur di hadapan Tuhan. Anak-anak kekasih kami di bangku SD, SMP, dan SMA dalam proses semester saat ini ya Tuhan yang mereka jalani, Engkau berikan kekuatan, hikmat, ketekunan, sehingga mereka bertekun untuk belajar demi untuk mendapatkan hasil yang baik bagi mereka. Ya Bapa di sorga, kami terus mendukung bersama dalam doa kami kedua hamba-Mu pendeta di Jemaat Rantai Pao di tempat ini, Ibu Pendeta Tabita Manggawa bersama dengan Bapak Pendeta David Tiranda. Engkau mengetahui segala tugasan tanggung jawabnya ya Tuhan, berbagai macam pergumulan situasi kehidupan yang mereka alami. Engkau yang senantiasa menopang menguatkan mereka dalam menggembalakan umat-Mu di tempat ini. Berkati dalam kehidupan keluarga, terlebih dalam tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini. Kami berdoa untuk semua kru Lentera Malam, Engkau yang senantiasa menopang kehidupan mereka. Bahkan kami semua yang boleh terlibat dalam pelayanan pada malam hari ini, Engkau yang senantiasa menopang kami. Kiranya ya Tuhan pelayanan kami berkenan di hadapan Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di sorga untuk setiap berkat-berkat-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Bersama dengan saudara-saudara kekasih kami dalam warta jemaat, ada 12 orang yang boleh mengalami pertambahan usia sepanjang 1 minggu ini. Terima kasih ya Tuhan untuk perkara begitu luar biasa Engkau nyatakan bagi mereka, untuk anugerah-Mu yang Kau nyatakan di tengah-tengah kehidupan saudara-saudara kami ini. Kiranya melalui pertambahan usia mereka alami saat ini ya Tuhan, hikmat daripada Tuhan juga semakin bertambah untuk terus menjalani kehidupan mereka. Engkau yang menyempurnakan sukacita mereka,
sehingga mereka senantiasa bersyukur di hadapan Tuhan sendiri. Ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan, kami serahkan rencana Jamnas SMGT dan juga Praya PPGT, bahkan persidangan PWGT. Engkau yang senantiasa berperkara dalam setiap kegiatan ini, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik demi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Berkati setiap umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang terlibat di dalamnya, sehingga boleh bersatu hati untuk memikirkan semua yang akan dilaksanakan dengan baik. Ya Tuhan, seluruh kehidupan kami senantiasa kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami dari pusat hingga ke pelosok tanah air, sehingga mereka dengan penuh hikmah daripada Tuhan boleh terus memimpin kami dengan baik. Terima kasih Bapa di sorga, seluruh keberadaan kehidupan kami sepanjang malam ini bahkan seterusnya kami percayakan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang senantiasa mengasihi kami, Engkau yang senantiasa memberkati kehidupan kami. Mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Namun kami sungguh mengimani bahwa kehendak Tuhan yang terus terjadi dalam kehidupan kami sekalian. Ini syukur kami, ini permohonan kami yang kami bawa di dalam Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Saudari Fitriani yang boleh memimpin kita dalam ibadah pada malam hari ini, dan juga untuk seluruh anggota jemaat yang boleh tetap setia mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Dan kami juga menyapa saudara-saudara kami melalui kolom komentar. Freddy Balapadang, Delpan Ketos, Natalia Datuliling, Kristina Kadang, Nani Wijayanti, Stepanus Sappe, Herman Palangan, Riori Tapakan, Margareta Panggalo, Julise Napitupulu, Prawiro Hartanto, Reinhard Prasetyo, Daud Sampeurang, Rispa Wenri, Sumarni Arnida, Yusniati Topadang Turwallo, Sarce Palangiran, Bertin Gasong, Nelly Paliling, Martina Sampekombang, Marten Patandianan, Yuli Tandilabi, Alexander Payung, Esri Bine, Dina Parapak, Rispa Wenri, Delviani Meliana Balik, Yosep Bararamba, Johannes Dase, Helena, Lisna Lambi, dan Mary Lungan. Kami mengucapkan terima kasih bagi kita semua, kiranya Tuhan Yesus boleh terus memberkati kita. Mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, kita mendengarkan pujian Mengikut Yesus Keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus.